Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak-bapak, para alim ulama, habaib, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang Allah muliakan, jemaah Langgar Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan, kekuatan, sekaligus juga kemauan atas taufik dan daya Allah Subhanahu wa taala kita telah dapat melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari kewajiban sholat maghrib dan sholat sunnah serta ibadah wirid dan bacaan surah Yasin, disambung kembali dengan tazkirah untuk sama-sama saling nasihat, saling ingat mengingatkan sesuai dengan perintah agama yang terekam dalam Al-Quran. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam rangkaian ini menjadi nilai ibadah, menjadi salah satu wasilah Allah menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan secara kepada bangsa kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang dilaksanakan ini juga menjadi bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita, modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang ulun muliakan, di sisa waktu ini kita coba sama-sama mengkaji dan menelaah kembali salah satu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah berpesan sekaligus mengajarkan kepada kita agar senantiasa mendawamkan salah satu doa yang sangat baik kita panjatkan, sekaligus menjadi salah satu petunjuk bagi kita untuk mengamalkan dari hikmah doa ini. Jadi biasanya kalau doa itu dari Nabi banyak mengandung hikmah dan nilai-nilai pelajaran. Jadi fungsi doa itu bukan hanya sekadar sebagai permintaan kita menghamba kepada Allah, menyatakan bahwa kita ini fakir, kita butuh pertolongan dan rahmat Allah. Di sisi lain juga doa itu menunjukkan kehambaan kita. Makanya doa beribadah. Jadi doa itu intinya ibadah. Doa yang kita lakukan itu sebenarnya tujuannya bahwa kita itu bujur-bujur hamba, bahwa kita itu patuh kepada Allah. Ada orang berkata merasa patuh Allah, merasa kawan, merasa kuasa seorang. Nah, maka kita menanamkan perasaan kehambaan ini apa yang sebagai prinsip dalam berdoa. Jadi
berdoa itu bukan senang-senang biasa, bukan panjatan-panjatan apa namanya ucapan permintaan semata, tapi melalui itu kita sedang menghadirkan hati kita bahwa kita sedang berkomunikasi, berdialog, berpangtir lawan Allah. Walaupun sebenarnya Allah tahu kalau kita perlukan, Allah tuh maha tahu kalau kita butuhkan, tanpa kita berpandang dalam mengandung Allah tahu. Tapi kata kita perlu berdoa. Nah ini menunjukkan bahwa kita itu membuka diri, memposisikan fakir di hadapan Allah. Itu prinsip pertama. Nah di samping itu doa ini menyimpan satu pesan-pesan petunjuk moral dalam hidup kita. Banyak doa yang diajarkan Nabi yang di situ tersimpan pesan-pesan kalau kita melaksanakan apa yang kita doakan itu maka akan bujur-bujur baik hidup kita. Nah kita malah ini coba melakukan salah satu bersekian banyak doa yang diajarkan yang mudah-mudahan doa ini amalkan bertanda. Doanya ada panjang pendek tapi menyiratkan banyak pesan ya, dan pengharapan yang kalau ini kita lakukan sebenarnya bukan seperti kita ucapkan, bukan kita sekedar panjatkan, kita lakukan dalam keseharian kita jaga diri kita supaya kita mau menciptakan ajaran doa itu, maka insya Allah akan baik, akan tercapai kebahagiaan hidup. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya hadis sahih, kalau Imam Muslim meriwayatkan, Abu Bukhari dan sahih. Samping ada juga versi lain redaksi itu dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan oleh beliau. Nabi mengajarkan orang, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab. Allahumma inni, ya Allah, hamba berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang kada manfaat. Satu, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang kada tenang. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajab laha, dan dari doa yang kada dikabulkan. Berlindung dari apa? Karena kalau empat ini terjadi kepada kita, ada ilmu, sekolah tinggi, banyak pengetahuan, alim, tapi ada manfaat pengetahuannya kan saja sesuatu yang ada manfaat kan berarti saja berisi hati yang gelisah, resah, galau, stres, karena yang mana? Biar sugih banyak duit, ya kan? Di mana-mana ada rumah, mobil, sebelum 30 hari, setiap hari lain-lain dipakai. Kunci berangkas, di mana-mana ada lain. Kamu hati kada tenang, katanya berapa banyak orang yang mencari ketenangan, harus membayar mahal supaya kau tenang. Katakan ini
nggak silakan lah ya. Healing, oh, healing itu apa? Berjalan teknik represif. Nah, itu apa aja? Mana kira tulang berapa? Healingnya ke luar negeri, Singapura. Berapa duit habis? Tenanglah, belum tentu. Ya. Bahkan orang mencari jalan pintas, Nabi harap apa? Bisa tenang. Ya, minum obat, apa-apakah? Ya, atau ngomong apa supaya ya banyak pikiran, banyak apa tadi? Stres segala macam supaya tenang, banyak jalan. Jadi itu apa? Manusia itu kan dicari ketenangan. Di mana ketenangan itu? Di hati. Kalau hati kan tenang, taubat benar, masa tangguling, kepala sakit, dan tinggi, perahu